Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katania Nugraha dari kelas TIFRP 21 CNSC Online. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi UTS dari pemrograman berbasis objek 2. Yang pertama di sini ada database-nya dengan relasi sebagai berikut. Kemudian di tabel alat isinya ada 2. Kemudian di tabel divisi di sini juga terdapat 2 data. Tabel pegawai di sini terdapat 3 data. Di penjualan kosong dan di tabel user ada 3 data. Oke. Oke, kita langsung saja. Di sini nama projectnya UTS PBO dengan NIM 21552011-097. Kemudian kita running. Oke, kita lanjut melihat ketentuan di soal. Oke. Di sini yang pertama, tambah user baru melalui daftar dengan level produksi. Oke. Kemudian lakukan validasi sebagai berikut. Oke. Yang pertama kosong, maka akan muncul data harus diisi semua. Kemudian email yang sudah ada, kita coba admin. Dengan level produksi, daftar, maka email sudah ada di database. Yang selanjutnya email salah penulisan. Ganti dulu. Dan kita daftar, maka format email tidak benar. Kemudian password lemah atau kurang dari 8 karakter. Oke, kita tulis. Kita coba. Oh, emailnya belum diperbaiki. Oke. Nah, di sini password lemah atau password harus menggunakan huruf besar, angka, dan simbol, dan harus lebih dari 8. Oke. Kita kasih, kita benarin, dan kita daftar. Dan data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu login dengan level admin di menu utama. Oke, kita login dengan menu admin. Kita di sini bisa lihat password dan login berhasil. Nah, di sini adalah tampilan menu admin jika kita login menggunakan level admin. Dan yang kedua, tambah user baru oleh admin melalui tambah data user dengan level marketing. Hasil akhir akan menambahkan 2 data baru dengan ID user 004 dan user 005. Oke, kita ke tabel data user, kita tambah oleh marketing. Emailnya kita buah-buahan saja ya. Oh, sebentar. Di sini kita harus melakukan validasi seperti di daftar tadi pas di awal. Oke. Coba emailnya admin yang sudah terdaftar.
simpan, maka akan muncul notifikasi email sudah ada di database. Kita salahkan, maka format email tidak benar. Dan passwordnya kita salahkan. Maka akan muncul password lemah. Oke, kita benarkan. Dan kita simpan. Format email benar dan belum terdaftar juga di password kuat. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, itu buka form pegawai lalu klik salah satu data di tabel pegawai, coba ganti ID user dengan ID user. Sebentar. Yang lain yang berwarna merah, lakukan juga pergantian dengan ID user yang berwarna hijau. Lihat apakah yang terjadi, harusnya muncul pesan di ID user sudah dipakai jika diganti dengan ID user yang berwarna merah. Sedangkan jika diganti dengan ID user berwarna hijau, maka data berhasil dirubah. Oke. Kita coba yang ini. Kita ganti ke yang hijau. Kita ubah dan data berhasil diubah. Sedangkan jika kita ID usernya kita ganti ke yang satu, kan sudah dipakai nih ke yang ini, maka ID user sudah digunakan dan tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya lakukan juga ubah data untuk nama pegawai, jenis kelamin, dan alamat. Oke, yang tadi namanya kita ganti jadi Jamal, alamatnya Bekasi, kemudian jenis kelaminnya pria. Kita ubah, data berhasil diubah. Kita lihat namanya Jamal, Bekasi, dan pria. Oke. Kemudian langkah keempat, lakukan pencarian data user. Kembali, cari misalkan 003, maka akan muncul data ID user dengan user 003. 004, maka akan muncul user 004. Oke. Selanjutnya langkah kelima, lakukan tambah data pegawai baru sebanyak 2 data baru. Lihat apakah kode pegawai sudah muncul otomatis dan format sesuai dengan ketentuan. Oke, dengan gitu. Oke. Di sini kita akan menambah. Tadi kan usernya 003, kita gunakan yang 004. Terus di sini tanggalnya tanggal 1. Ininya produksi. Kemudian kita tambah. Lalu di sini sesuai dengan ketentuan itu awal 3 kata dari nama divisi, kemudian tanggal 01.05.2023, kemudian urutan itu 004 karena di sini baru ada 3. Kita tulis namanya di sini Siti, alamatnya Bogor, wanita. Simpan, data berhasil disimpan. Satu lagi, kita bulan Juni tanggal 1, ID usernya yang 5, kemudian marketing. Tambah pegawai, kemudian kode pegawainya akan sesuai dengan ketentuan. Nama pegawainya Rudi, alamatnya Bojong Soang, dan pria, dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Ini lakukan pencarian data pegawai. Misalkan namanya Katan, maka akan muncul datanya bernama Katan, kemudian Rudi. Sini akan muncul data dengan nama Rudi.
Oke, langkah ketujuh yaitu kita ke ubah password. Kita ganti passwordnya, ini yang password lama, ini kita ganti dengan password baru, admin 123. Kita simpan atau ubah, password berhasil diubah. Oke, kembali, kemudian logout dan login dengan password yang baru. Oke, logout, kemudian kita login dengan password yang baru, admin@gmail.com, passwordnya admin 123. Kita lihat, oh kebanyakan. Oke, kita login dan login berhasil. Oke, di sini kita lanjut ke langkah yang ke-9, yaitu login dengan level produksi. Produksi@gmail.com. Passwordnya produksi 13. Login berhasil. Dan ini adalah tampilan menu jika kita login dengan level produksi. Oke, di sini klik data divisi, lalu klik di salah satu data di tabel. Oke, lakukan perubahan di data di gaji pokok dan tunjangan, lalu lakukan validasi seperti memasukkan huruf di gaji pokok dan tunjangan. Oke, sini kita ganti gajinya jadi misalkan 5 juta, di sini 500. Kita simpan, maka gaji pokok dan tunjangan harus diisi dengan angka. Oke, 5 juta. Ini jadi 700.000. Oke, kita simpan. Data berhasil diubah. Dan ini data yang diubah tadi. Oke, sepertinya ini ngebug. Kita coba running lagi. Produksi. Lanjut ke tahap yang ke-10. Klik data alat. Lalu tambah data alat minimal 3 alat dari contoh soal. Oke, lihat dari contoh soal. Nah, ini kita coba copy. Lihat apakah kode alat yang muncul sudah benar. Kemudian lakukan validasi inputan seperti biaya produksi dan harga jual hanya bisa diinput angka, dan jika diinput huruf maka apa yang akan terjadi. Oke, sini kita namanya kita paste saja dan kita tambah data alat. Karena belum diisi maka data belum terisi semua. Oke, biaya produksinya kita masukkan 450.000. Oh, kita coba dulu pakai angka. 450.000. Dan di sini 600.000. Kita simpan, maka akan ada notifikasi biaya produksi dan harga jual hanya bisa diisi dengan angka. Oke, kita
450. Kemudian di sini kita coba di bawah biaya produksi itu 400.000. Kita simpan, maka akan ada notifikasi harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Oke, kita masukkan 600.000. Simpan, data berhasil disimpan. Nah, ini yang barusan disimpan. Oke, kita masukkan 2 lagi data alatnya. Oke, nama alatnya nebulizer. Oke, 400.000, 450.000. Simpan. Kemudian yang terakhir stetoskop. 275.000, 400.000. Oh, maaf. Salah. Nah, simpan. Di sini ada 5 data alat. Oke. Lanjut ke langkah yang 11, yaitu klik salah satu data di tabel alat, ubah isi harga jual menjadi lebih kecil dari biaya produksi, lihat apa yang terjadi. Oh, yang tadi. Oke, kita coba stetoskop. Harganya jadi 200.000. Ubah, maka akan ada notifikasi harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Seperti tadi juga sudah bisa dilakukan. Kita batal saja. Kemudian lanjut ke langkah ke-12, lakukan pencarian data alat. Coba di sini cari stetoskop, maka akan muncul. Dan laser dan muncul. Oke. Lanjut ke langkah ke-13, yaitu klik ubah password. Setelah ubah password berhasil, maka logout dan login menggunakan password baru. Oke, ubah password. Ini password lamanya. Kita ganti produksi 1, 2, 3. Ubah, password berhasil diubah. Oke, kita kembali logout. Dan kita login menggunakan password yang baru, produksi@gmail.com. Passwordnya produksi 23. Lihat. Oke, kita login dan login berhasil. Oke, kita lanjut ke step yang ke-15, yaitu login dengan level marketing. Marketing@gmail.com. Marketing 14. Kita lihat. Login berhasil. Dan ini adalah tampilan menu utama dengan login menggunakan level marketing. Oke, di sini kita lanjut ke poin 15, yaitu klik data penjualan. Lakukan tambah data baru sebanyak 2 data. Lihat apakah nama pegawai sudah otomatis muncul, dan saat nama alat dipilih apakah harga jual atau muncul otomatis. Lihat juga apakah kode penjualan sudah muncul otomatis dengan benar sesuai ketentuan. Oke, misalnya kita akan menjual yang ini nih, nebulizer. Kemudian tanggalnya, tanggal sekarang. Kemudian tambah data penjualan. Maka nama pegawainya akan muncul Jamal, karena yang sedang login dengan level marketing ini adalah Jamal. Kemudian harga jualnya sudah terisi otomatis dan jumlahnya 4. Kita simpan, maka akan tersimpan. Kemudian satu lagi kita akan coba jual ini, tanggalnya kemarin. Kita lihat namanya dan harga jualnya sudah otomatis, kode penjualannya juga sudah otomatis.
isi 2, simpan. Oke. Oke, di sini kita disuruh untuk logout. Kemudian login dengan level marketing yang berbeda. Oke, kita lihat tabel user yang pisang. Oke. Di sini kita login dengan akun pisang@gmail.com. Ini pisang 23. Login. Kemudian di sini kita disuruh untuk klik data penjualan, lakukan tambah data baru sebanyak 2 data. Oh, seperti tadi. Oke. Kita coba tanggalnya tanggal 5. Kemudian ininya kita yang blood glucose meter, kemudian tambah. Di sini nama pegawainya adalah Rudi, karena yang sedang login menggunakan level marketing yang ini adalah Rudi. Dan harga jualnya sudah otomatis, kode penjualannya juga sudah otomatis. Ya, isi, kita simpan. Coba tambah satu lagi, yang termometer, tanggalnya sama, tanggal 5. Maka kan kode penjualannya otomatis, namanya juga Rudi. Harga jualnya sudah otomatis, kita isi. Oke. Sudah ada 4 di sini data penjualan. Selanjutnya langkah ke-18, klik salah satu data di tabel penjualan. Jika yang dipilih adalah data yang namanya sesuai dengan login, maka bisa dilakukan ubah data di jumlah. Tapi jika yang dipilih adalah namanya tidak sama dengan login, maka harus muncul pesan data tidak bisa dipilih. Oke, tadi kita di sini yang BGM. Nah, bisa diubah di sini misalkan jadi 5. Data baris diubah. Sedangkan tadi kalau nggak salah yang ini, maka Anda tidak memiliki akses untuk mengubah data pada baris ini. Oke. Oke, di sini lanjut langkah ke-19, yaitu klik ubah password. Setelah ubah password berhasil, maka logout dan login menggunakan password baru. Oke. Oh, maaf. Sepertinya tadi ada yang kurang. Oke, di sini kita ganti sandinya jadi pisang 098. Ubah, berhasil. Kembali kita logout. Kita login dengan password yang baru, pisang@gmail.com. Pisang 98. Dan kita lihat profil. Maka di sini akan muncul profil di mana yang sedang login. Kita lihat di sini, sesuaikan. Di sini atas nama Rudi dengan kode pegawainya sudah sama 005, dan jenis kelaminnya pria, tanggal masuknya, dan emailnya, nama divisinya, alamatnya Bojong Soang, kemudian gaji pokok dan tunjangannya karena dia levelnya marketing akan 3.500.000 dan tunjangannya 350.000. Oke. Kita lanjut. Di sini login dengan level produksi, kemudian lihat lakukan pencarian data penjualan. Oke, produksi.
data penjualan, maka di sini tidak memiliki akses hanya untuk melihat saja sebagai level produksi. Oke, di sini kita lihat profil, tadi produksi nggak dilihat profilnya, sudah sama persis. Oke, kita logout. Sekian mungkin demo aplikasi dari tugas UTS pemrograman berorientasi objek 2 dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.